kita dipulihkan, kita diperdamaikan dengan Allah. Tidak bisa dipisahkan lagi. Bahkan kita bisa dengan yakin berteriak, siapa yang akan memisahkan kita dari Allah? Tidak bisa lagi. Yesus sudah terpisah ganti kita, maka kita tidak bisa terpisah dengan Allah lagi. Dia terpisah sementara waktu dengan Bapa supaya Anda dan saya tidak akan terpisah dengan Allah selama-lamanya. Firman Tuhan adalah kebutuhan utama kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi langkah-langkah hidup kita. Kita semua dibersihkan terus-menerus supaya semakin hari kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 3, Tuhan Yesus berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi memang kuasa firman itu luar biasa. Bapak Ibu terkasih, maka dari itu kita semua harus mau. Baik dalam merenungkan firman secara pribadi, apatah lagi menerima pemberitaan dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti termasuk ibadah raya di tempat ini. Kekasih-kekasih Tuhan, kita masih ada dalam seri khotbah 7 perkataan di salib. Dan hari ini kita sudah sampai di perkataan keempat. Dan perkataan keempat ini disoroti oleh dua penulis. Yang pertama adalah Matius dan yang kedua adalah Markus. Kita akan baca kedua bagian ini. Mulai dari Matius pasal 27 ayat 46, sama-sama baca. 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, jadi kalau Eli, Eli itu bahasa Ibrani. Kalau lama sabatani itu bahasa Aramik. Jadi Matius kombinasikan bahasa Ibrani dan bahasa Aram atau Aramaik. Ya. Tapi Markus tidak pakai kata Eli, tapi dia pakai kata Eloi. Markus 15 ayat 35, 1, 2 dan 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah kalau Markus dia pakai full Aramik. Sedangkan dua tulisan ini yang merupakan peristiwa kisah nyata. Markus tahu lalu Markus tulis dalam bahasa Aramik. Matius tahu lalu Matius tulis kombinasi Ibrani Aramik. Tapi sebenarnya ini sumbernya dari Mazmur yang dikenal sebagai Mazmur Salib atau Mazmur penderitaan. Di manakah Mazmur Salib itu? Mazmur pasal 22. Di mana apa yang dikatakan oleh Yesus yang ditulis oleh Matius dan Markus itu adalah penggenapan nubuatan dari Mazmur ini. Berkaitan dengan perkataan keempat, itu adalah kutipan dari Mazmur 22 ayat 2 bagian A. Di mana ini adalah pengalaman dari pemazmur yaitu Daud. Tapi ini juga merupakan nubuat yang mengarah kepada Kristus yang menderita di Golgota itu. Makanya dia bilang begini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini beda lagi kalau teks aslinya. Kalau Matius tadi ingat ya, Ibrani campur Aramik. Markus Aramik total. Kalau ini Ibrani total. Makanya bunyinya kalau dari bahasa asli, Eli, Eli, lama azaftani. Bukan sahabatani, azaftani. Nah itu full Ibrani, tapi itu hanya masalah bahasa. Tapi intinya bahwa apa yang Kristus alami dalam seluruh detail kehidupannya
itu tergenapi sempurna. Jadi semua hamba-hambanya yang bernubuat di dalam seluruh perjanjian lama, termasuk Daud, itu memang nubuat asli. Itu nubuat yang benar-benar dari Tuhan, makanya penggenapannya pun sempurna. Bahkan kalau kita belajar tentang Mazmur 22 ini yang saya sebut Mazmur salib atau Mazmur penderitaan, memang seluruh Mazmur ini ada 31 ayat. Dan di dalam 31 ayat itu, beberapa ayatnya bersinggungan langsung dengan penderitaan yang Yesus alami. Ayat 2 bagian A, lalu dia lompat ke ayatnya yang ke-8. Dia bilang apa di ayat 8, perhatikan. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ini dialami oleh Yesus pada waktu Yesus disalib, orang lewat, cibirkan bibir, geleng-geleng kepala, olok, ejek. Dan salah satu olokan ejekan mereka itu di ayat berikut 9. Ia menyerah kepada Tuhan. Ia menyerah pada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biar Tuhan meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Iya. Jadi ini memang penggenapan nubuat. Lalu kalau lompat lagi saudara baca di ayatnya yang ke-16. Di sana juga singgung tentang bagaimana kehausan Yesus dinyatakan dengan ayat ini, kekasih Allah. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, Ya. dan dalam debu maut kau letakkan aku. Lalu ayat 17 dikatakan begini, ini bicara paku kaki tangan. Perhatikan. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Iya. Lalu saudara masih ingat di salib terjadi apa? Mereka bagi-bagi Tuhan Yesus pembaju lalu buang undi. Itu di ayat 19 dari Mazmur ini. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi ini Mazmur memang Mazmur Kristus. Mazmur yang pemazmur dipakai Tuhan untuk menubuatkan apa yang Yesus alami. Dan itu yang terjadi persis sekali. Setelah Mazmur 22, baru masuk Mazmur 23 yang terkenal. Yaitu Mazmur Tuhan adalah gembalaku, hanya 6 ayat tuh. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya. Hanya orang-orang yang percaya Yesus yang disalib itulah yang layak menjadi domba sang gembala agung. Kalau tidak bisa. Amin. Karena orang kalau tidak percaya Yesus yang telah menderita itu, Yesus bilang kamu bukan dombaku. Percaya itu pakai kata Yunani pisteuo. Di dalamnya ada 3 unsur utama. Keyakinan kokoh, bersandar penuh, dan taat sungguh-sungguh. Itu percaya. Satu kata percaya, 3 unsur ini ada di dalam. Tidak bisa dipisahkan. Orang percaya itu, seperti kita bahas penjahat itu, dia yakin sekali Yesus Raja. Dia hanya bergantung kepada Yesus. Dan ketaatannya walaupun sangat singkat hidupnya, terhitung dari bertobat sampai mati, tapi perubahannya jelas. Dia berhenti menghujat, dia menegur orang itu, dan dia mulai mengagumi Kristus. Di situ pengudusannya bergerak maju. Anak Tuhan sejati pasti pengudusannya bergerak, pasti berubah. Ada yang cepat, ada yang sedikit lambat, ada yang setengah cepat, pokoknya berubah. Tidak bisa tidak, pasti ada berubah. Jadi kita yang melihat orang punya perubahan harus dihargai ya. Walaupun sedikit itu penting. Ya kan ada orang yang dia bisa. Tapi ada sesuatu yang membuat dia harus perlahan-lahan. Walaupun semua bisa cepat. Tapi ya bagi saya iman orang, rohani orang tuh levelnya beda-beda. Jadi kita harus pahami apalagi kita yang sudah level pembimbing atau lebih dewasa, kita harus punya pemahaman seperti itu untuk berurusan dengan orang-orang yang punya peningkatan iman dari waktu ke waktu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi kalau mau jadi dombanya Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak, bukan domba. Makanya di Yohanes 10 ayat 26 itu Tuhan Yesus dengan jelas bilang, tetapi kamu, bagi mereka yang tidak percaya Yesus waktu itu,
Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Yang namanya domba punya kepekaan kepada suara gembala. 27 sama-sama. 23. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, sekarang kita mau ikut gembala kita. Gembala agung kita, Yesus Kristus. Kita mau belajar seputaran penderitaannya di Golgota dan berkaitan dengan perkataan keempat, Eli Eli lama sabatani, Eloi Eloi lama sabatani, Eli Eli lama azaftani. Ini ada pelajaran yang menarik. Saya akan mulai dengan mengingatkan kita begini. Tuhan Yesus yang kita sembah bilang begini, bahwa kita yang mau jadi hambanya, mau jadi dombanya, kita tidak akan melebihi dia. Dia alami apa, kita alami itu, begitu. Ya, kita dibentuk serupa dengan Kristus. Bahkan seorang teolog dari Inggris yang terkenal namanya Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon mengatakan bahwa sebenarnya perjalanan Kristen, ya, siklus perjalanan Kristen itu seperti siklus perjalanan Kristus waktu dia menjelma ke dunia. Lahir, menderita, pikul salib, mati, bangkit, naik ke sorga. Kita juga begitu. Lahir, dibentuk, nanti kita mati, tapi kita bangkit. Karena kita percaya kebangkitan tubuh. Orang Kristen sejati percaya definisi kematian menurut Kristen, mati adalah hidup. Kenapa? Kita percaya begitu. Kristen percaya mati adalah hidup. Sebab Yohanes 11, 25, 26, Yesus bilang, Anda yang percaya kepadaku, kamu mati, kamu hidup. Orang lain bilang mati celaka, mati binasa, mati apes, kita tidak. Mati hidup. Perhatikan ini ayat. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Iya. 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini pasti terjadi. Amin, saudara. Kita tuh mati hidup. Makanya kita percaya bahwa kapanpun kita tutup usia di planet ini, ibarat Rasul Paulus menggambarkan tubuh kita ini seperti kemah yang waktu mati, ibarat kemah itu dibongkar. Saat kemah itu dibongkar di sini, itu karena tempat di atas sudah jadi. Kau putus di sini, tutup di sini, buka di atas. Jadi mengapa Yesus mati di Golgota? Katanya mengalahkan maut. Tapi maut yang bernama kematian jasmani kok tidak dihilangkan? Karena itu dijadikan oleh Tuhan pintu gerbang masuk surga. Buat apa dihilangkan? Biar tetap ada aja. Tutup di sini. Orang ada isi di peti, ada menyanyi, kue pisang ada jalan. Saudara sudah di atas. Tetangga masih menyanyi. Ada satu sobatku. Saudara sudah di atas. 2 Korintus 5 ayat 1. Saudara lihat ini ayat. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Jika kemah, maksudnya tubuh Anda dan saya, yang kita lagi pegang yang asam urat, ya, lutut, tatikam. Ya. Tadi biarin Pak Supri sebuah omong di kamar mandi, kau terencana ke turun perut. Itu semua saudara-saudara. Sudah kan saya omong. Haleluya. Tapi kemah ini dibongkar. Bukan berarti Anda tidak boleh olahraga. Saya sarankan olahraga. Saya juga mungkin dengan istri akan bersatu. Dan kita akan, haleluya. Treadmill saya beli tidak pernah pakai sampai sekarang ya. Saya kadang-kadang naik jalan pelan-pelan. Turun kembali minum kopi lagi ya. Oh wow. Ini ayat bilang karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Allah telah apa? Menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Kediaman yang kemana? Tempat kediaman yang kekal. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia.
Tepuk tangan dulu, ini ayat-ayat mesti baca terus. Supaya saudara dan saya tahu. Bangunan di sini, ini bangunan Kudus ya. Yang kerja tukang-tukang dari Kudus. Dari Kudus. Mas Yanto dari Kudus. Kudus Jawa Timur ya. Jadi untuk pekerjaan Kudus, kita datangkan orang-orang Kudus. Oh, tukangnya orang Kudus semua. Gereja lain mungkin masih Pekalongan apa bakal di sini. No. Tukangnya Kudus. Haleluya. Pas bayarnya itu yang kita bakal ya, saudara. Karena tagihannya kadang-kadang tidak cocok dengan hasil. Nah, saudara, perhatikan bahwa kita punya kediaman di sini dibongkar. Apa sebuat? Tidak dibuat oleh manusia. Kalau ini manusia yang buat, rumah Anda manusia yang buat. Waktu bangun rumah saya, istri saya sudah tahu dia sekolah arsitek di mana. Saya tidak tahu. Itu dia yang rancang semua tuh, seng begini, bocor semua sekarang. Tadi malam, kita dua itu saya ini mesti tidur cepat mama, biasa itu mesti khotbah pagi. Tapi apa yang terjadi? Kita dua bergeser tanpa tidur, geser. Jadi yang begini, jadinya miring dan tidak ada jalan masuk ke kamar mandi ya. Miring begini tanpa tidur. Bapak puji Tuhan, aman, ke tempat cium, tidur. Kamu sering-sering cium istri ya. Hei, kau berapa menit? Bapak kayaknya bocor lah. Mater sah. Supaya soalnya ada posisi lain sayang. Jadi ke mana mungkin mentua rasa beta capek dia. Son papa, angkat sama dia. Rumah di Indonesia nih, mau tukang, iya tukang yang sama loh. Tukang yang sama. Tukang Kudus tapi bocor. Pindah-pindah. Tadi saya pulang rumah, tempat tidur solayan lah. Bilang, maju sayang ya. Kita mah tahu tidur aja. Kita sentalo lihat repot, posisi baik ini, baik. Ibu-ibu lah itu. Saya timpak habis. Ini yang Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu sudah selesai, aku kembali jemput kamu. Supaya tempat di mana aku ada, di situ kamu ada. Amin. Bagi Yesus surga tidak asik kalau tidak ada kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Luar biasa. Sebenarnya enak kalau surga itu hanya malaikat-malaikat. Kenapa ini orang kampung Solo dan Jumus ada di situ? Ahmad Saleh dong nih. Hah? Tapi Yesus mau gitu loh. Haleluya. Saudara, Tuhan terlalu cinta Anda dan saya. Mungkin Tuhan ketawa-ketawa tapi Anda akan tangkap sesuatu. Dia terlalu cinta ketong, dia hanya kasih habis misi di sini lah. Naik di atas, bikin rumah kasih ketong. Dia nanti bongkar, di atas sudah jadi. Lompat ayat 8 coba sebagai data pembuka aja. Perhatikan. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Beralih dari sini, roh keluar dari badan, langsung ke Tuhan. Tidak singgah-singgah kemana. Makanya saya tidak setuju tempat transit. Pindah dari sini menetap kepada Tuhan. Tanpa hanya dua, surga neraka. Transit. Lu pikirin mau pergi di Toraja sana lu mesti transit di Makassar. Kurang lebih 8 jam. Amin. Ya, tapi itu perdebatan yang menurut saya kurang berdampak, kurang berpengaruh pada doktrinal kita. Jadi asik-asik saja itu ya. Kalau ada orang-orang perbedaan sih terserah. Tapi saya mampu mempertanggungjawabkan apa yang saya ajarkan. Bukan omong asal omong menurut ini Alkitab banyak. Nah, jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi kita nih memang di bumi ini hanyalah orang-orang yang menumpang sementara saja. Ya, kita sementara saja nih. Saya sudah omong ulang-ulang, kewargaan kita ganda. Warga negara Indonesia sekaligus warga kerajaan sorga. Ya, itu bagi yang percaya Yesus. Kalau tidak percaya Yesus, warga Indonesia sekaligus warga neraka. Kalau tidak percaya sampai akhir.
keluargamu juga ganda. Hanya di sini panas, lebih di sana 2 kali lipat ya. Bukan 2 kali lipat, berkali-kali lipat. Neraka. Maka dari itu diberkatilah kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kekasih Allah, kita tidak harus mengalami apa yang Tuhan Yesus alami ya. Porsinya beda-beda, skenarionya beda-beda. Tapi rumusnya sama, pikul salib. Sama, tidak bisa tidak. Seorang hamba tidak lebih dari Tuhan. Kalau aku bagaimana kamu begitu. Nah, Tuhan Yesus itu bagaimana? Tuhan Yesus itu seperti saya pernah sampaikan kepada jemaat. Seringkali sebagai sang kebenaran, pembawa kebenaran. Yang tuntun orang kepada jalan kebenaran. Sang hidup kehidupan dan menuntun orang kepada hidup yang kekal. Tapi tahukah Anda? Tuhan Yesus sering sekali yang namanya ditolak ya, tidak dipercayai, kehadirannya pro kontra, Yesus itu ditinggalkan sering sekali. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tanpa dia tidak ada satu planet pun, satu galaksi pun bisa jadi. Tidak ada. Seluruh alam semesta diciptakan oleh Yesus. Yohanes 1 ayat 3 dengan eksplisit ayat itu berkata, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tapi semua yang dia ciptakan ini pas dia datang tolak dia. 10 dari Yohanes 1. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenal dia. Dia datang kepada Israel milik kepunyaannya. Israel tolak dia. 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dia sudah dewasa pulang pelayanan di Nazaret. Nazaret tolak dia. Itu kampung halamannya. Matius 13, 57. Nazaret bahkan orang-orang rumahnya tolak dia. Perhatikan. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ya. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Semua muridnya lari tinggalkan dia. Markus 14 ayat 50. Anda bisa lihat itu. Semua lari ke setengah dia, perhatikan. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sering Yesus ditinggalkan. Sering Yesus ditolak. Tapi waktu Israel menolak dia, dia tidak berteriak, Israel mengapa kau menolak aku? Nazaret kenapa engkau menolak aku? Familiku kenapa tolak aku? Murid-muridku kenapa lari tinggalkan aku? Itu tidak ada. Tapi waktu Bapa tinggalkan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kelihatan sekali. Siapapun boleh tinggalkan Yesus, tidak berat bagi dia. Tapi kalau Bapa tinggalkan dia, berat luar biasa. Nah dari sini kita akan belajar beberapa hal yang sangat berharga untuk kita pakai dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu Jemaat. Yang pertama yang mau saya seberangkan kepada saudara-saudara terkasih adalah penderitaan jasmani yang Yesus alami untuk kita tidaklah cukup. Saudara, tidak cukup. Waktu Yesus dicambuk, saudara lihat gambar-gambar ini sangat saudara masih ingat. Yesus dicambuk, ini tubuh telanjang Tuhan Yesus. Dicambuk oleh algojo yang ditugaskan. Eksekutor yang bertugas mencambuk tubuh telanjang sang penebus. Tubuh telanjang Tuhan kita. Pakai cambuk Romawi. Yang gagangnya pendek. Ada cabang 3. Lalu di cabang dari cambuk ini ditaburi dengan logam-logam tertentu. Atau tulang yang diruncing. Jangankan tubuh telanjang seorang manusia. Kayu pun hancur, saudara-saudara. Kayu aja pecah, hancur. Kalau dicambuk karena dia nancap, lalu dia tarik.
Makanya kalau saudara nonton film The Passion of the Christ, sebelum mereka coba di tubuh Yesus, mereka hantam meja kayu. Mereka cabut, kayu aja hancur. Dan algojo ini seringkali tidak sesuai aturan. Kalau aturannya 40 kurang 1, 39 kali. Mereka kalau sudah lihat darah, lihat jeritan orang yang dicambuki itu, mereka tambah bergairah dan mereka akan semakin melakukannya dengan sungguh-sungguh. Lihat darah tambah semangat. Para penafsir, mayoritas pakar mengatakan bahwa kelihatannya mereka tidak sesuai aturan lagi. Dan itu dicambuk, saudara, entah itu cambuk bukan hanya kena di belakang, bisa kena kepala, kaki, tangan, maka yang dicambuki pasti hancur. Makanya gambar berikut saudara lihat penggambaran dari Mel Gibson saat bikin film ini. Menurut saya ini saja sudah mengerikan, tapi ini masih jauh dari fakta sesungguhnya. Aslinya jauh lebih mengerikan. Ada carikan-carikan daging mentah sekujur tubuh Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Untuk Anda dan saya. Hancur benar-benar. Punggungnya itu seperti bubur, saudara-saudara. Dan sudah seperti bubur seperti itu, harus pikul salib yang berat, kekasih Allah. Pikul salib yang berat. Bukan salib seperti di gereja gagah, politur, bagus. Tidak. Ini salib berat. Anda bisa bayangkan, kayu kasar ini bergesekan, kalau bersentuhan saja sih sudah sakit. Apalagi bergesekan karena masalahnya pikul salib melewati jalan namanya Via Dolorosa. Via Dolorosa atau jalan salib itu jaraknya 1 kilometer. Yesus tidak menyerah, tapi serdadu-serdadu jahat itu sampai sedikit kasihan. Makanya tarik Simon dari Kirene. Bantu dulu. Karena orang mandi darah pikul begini hancur saudara-saudara. Belum lagi paku masuk kaki tangannya. Waktu dia disalibkan, sebelum disalibkan itu menurut tradisi, biasanya korban dibanting-banting ke sana kemari lalu mereka ketawa lucu sekali. Anda bayangkan sudah posisi salib, itu dibanting ke depan, dibanting ke belakang, suka-suka saja. Lalu minta maaf sudah ada lubang, kayak malnya begitu lalu dikasih masuk kayunya. Itu dikasih masuk dengan cara yang kasar. Bayangkan goncangan sedikit saja. Itu paku, itu paku, itu paku, itu paku. Dan luka-luka yang nempel dengan kayu itu. Anda bisa bayangkan gesekan-gesekan itu. Perihnya luar biasa untuk kita. Tapi tidak cukup. Dia harus alami satu penderitaan lagi, bukan cuma jasmani. Tidak cukup, dia harus mengalami keterpisahan dengan Bapa. Dan ini lebih berat dari pencambukan-pencambukan itu. Karena Yesus tidak pernah berteriak, mengapa aku dicambuk, mengapa aku disesah, mengapa aku pikul salib lewat 1 kilometer ini, mengapa aku dibanting-banting, mengapa jubahku dijadikan undi. Dia tidak pernah omong itu. Tapi waktu Bapa tinggalkan dia berteriak, mengapa tinggalkan aku? Artinya ini lebih berat, lebih sakit dibanding pencambukan atau penderitaan jasmani lain. Lebih berat. Saya mau antar jemaat untuk paham apa itu penderitaan rohani. Lot itu ya. Lot tinggalkan Abraham, pilih Sodom dan Gomora. Ya karena pasti Lot punya orientasi hidup tuh ya money oriented lah dia. Dia orientasinya duit. Pikir masuk di lingkungan bejat enggak apa-apa, yang penting kaya. Toh saya kan tidak sama kayak mereka, pikirnya mungkin begitu. Yang penting untung. Padahal Anda tahu cerita Lot toh. Keluar dari Sodom dan Gomora hanya pakai pakaian di badan. San bawa satu, dia ini cobe aja san bawa. Anak cobe, even anak cobe, you know what I mean.
Dulu mungkin tidak tahu di belakang Lot, makanya tua yang bilang, Sodom sa, ikut lupa om juga bilang kayak agak susah. Dia percaya dia bini agak begitu ya. Makanya suka keluar dari Sodom dan Gomora, tapi hatinya masih di Sodom. Makanya dia balik, tiang garam. Itu manusia suka luar dari hati masih di situ. Balik itu yang kakut. Ibu-ibu di sini sebelum Anda jadi tiang Ajinomoto. Bawa hati biar kau Tuhan kasih berisi. Amin. Kekasih Allah, ini menarik. Waktu dia ada di sana, ada data yang mengatakan, Lot ini kan orang benar. Benar karena dibenarkan oleh Tuhan, bukan berarti dia sempurna. Kayak kita-kita lah yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus, kita juga masih bergumul terus, melawan godaan dan terus berusaha bertumbuh dan lain sebagainya. Nanti sempurna sungguh-sungguhnya itu di sorga. Di sini bergerak maju, terus melawan dengan kekuatan roh dan firman. Masuk dalam peperangan. Nah, sebagai orang benar menurut Petrus dalam 2 Petrus 2 ayat 6, sepanjang dia ada di Sodom dan Gomora, tersiksa dia. Batinnya, rohaninya menderita. Perhatikan ini ayat 6 sampai 8 ya. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot orang yang benar. Tetapi ia menyelamatkan Lot orang yang benar. Terus. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Sampai di situ. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Anda bisa bayangkan, Lot yang orang berdosa yang dibenarkan, artinya tetap tidak sempurna. Lihat orang model begitu, dia menderita. Nah bagaimana dengan Yesus lagi? Yang tidak ada dosa sama sekali. Hari-hari mesti lihat kedegilan hati orang. Makanya satu kali di Markus pasal 3 ayat 5 sebagai contoh saja ya. Markus 3 ayat 5 ini Tuhan Yesus. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Ya saudara jangan pikir Bapak Gembala mau biasa marah-marah kalau ada dosa tuh beta sengsara. Beta berduka kalau lihat ada kebejatan, ada ini, ada itu. Lalu beta mulai darah tinggi, marah-marah. Bukan barang baru, Tuhanku mengalami itu. Orang kok tidak percaya? Heran manusia begini, kira-kira begitu ya. Ia berduka cita karena kedegilan hati mereka. Dan dengan marah. Anda lihat, hari-hari Yesus pasti ketemu orang model begini. Jadi ada penderitaan secara rohani. Kembali kepada Lot, di dalam 2 Petrus 2 ayat 8, Petrus menambahkan bahwa dia tersiksa, jiwanya yang benar tuh tersiksa. Perhatikan Bapak Ibu. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jiwanya yang benar itu tersiksa. Hanya orang yang benar, yang sudah dibenarkan Allah, yang paham seperti apa rohani menderita. Jiwa tersiksa di kumpulan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di kantor Anda hanya Anda yang bertobat, tersiksa loh. Semua mulut kotor, maki, gosip, nota fiktif, suap kiri kanan, tapi Anda mau benar sendiri, tersiksa. Kumpul keluarga semua bilang, weh jangan duduk kosong saja, kosong. Kotok dan jus, sudah pilih jus, sumbang. Bayangkan. Tapi Anda yang bilang, kotong fokus saja kok ini. Nenek ada sang nenek satu, masih mau minum. Masih mau mabok. Bilang kotong minum antar oma. Makanya kalau beribu tambah oma lebih cepat putus napas gitu loh. Jahat loh orang-orang ini. Ini terjadi Bapak Ibu terkasih. Nah Anda yang tidak bertobat tidak rasa. Anda tidak ada tersiksa. Anda biasa-biasa saja. Bahkan Anda mungkin bisa ejek olok Tuhan. Suami yang bertobat, saudara mungkin ejek. Lu bikin lebe-lebe. Angkat tangan jebol masih setengah saja. Kan begitu orang-orang fasik. Suka ejek orang, olok orang.
Ini nih kalian yang bilang pelayanan, persekutuan, doa. Lihat pasang pemodel. Ekonomis dan jelas. Anak dong sakit terus, satu rumah sakit. Belum keluar rumah sakit, satu bilang, ada yang mau masuk. Bikin rumah sakit itu sama kayak itu nih. Tanpa piknik sah. Kok katanya persekutuan. Orang fasik begitu. Makanya di Mazmur 73 mulai ayat 6 ke sini. Ayat 6 dia bilang begini. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Ini orang-orang fasik, orang-orang duniawi. Sekalipun mereka beragama Kristen, bisa beragama Kristen, tapi duniawinya luar biasa. Congkak dan hidup penuh kekerasan. 7. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. 8. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Sindir orang terus. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. 9. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Omong yang bisa Tuhan aja mereka lawan, apalagi cuma mertua. Dan Teo berturun dari Ferry, tidak laku. Sepuluh. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. 11 baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu? Allah tahu hal itu, adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Di bagian lain dalam kitab Ayub, sampai mereka bilang apa? Kami tidak butuh jalan Tuhan. Kami tidak butuh yang namanya doa-doa ibadah kayak mereka, tidak perlu. Ayub 21 ayat 14. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. 15. Yang maha kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Jadi mereka tidak rasa menderita kalau tidak ibadah. Tidak rasa menderita kalau tidak dengar firman. Tidak ada rasa. Tapi Anda yang sudah dibenarkan Allah, Anda rasa itu. Pasti Anda rasa. Beberapa jemaat yang dipindah tugaskan di daerah-daerah yang sulit gereja, mereka kasih kabar, Bapak kami sengsara, stres. Saya bilang keren itu. Buat saya jiwamu benar. Ada orang yang biasa aja, bisa ada gereja juga, yang penting ada mall. Tidak ada gereja, tidak apa-apa, yang penting ada XXI. XX1, nah itu baru enak. Ngapain gereja-gereja? Jadi kalaupun ada orang Kristen yang dengar saya saat ini, saudara tidak rasa menderita kalau kehilangan ini semua. Anda memang palsu. Karena yang asli pasti menderita. Ya gereja tidak terlalu yang harus begitu. Ada ya gereja, tidak ada ya sudah. Cari firman juga tidak yang harus begitu. Ada khotbah ya dengar, tidak ada ya tidak cari. Itu namanya biasa-biasa. Tapi anak Tuhan sejati, ada firman dia senang, tidak ada dia cari. Dan tidak dapat stres, menderita, rasa sakit sekali. Nah Lot kecolongan di situ. Paksa diri masuk ke sana, akhirnya tersiksa. Harusnya kalau bisa pilih yang lebih baik, kenapa mesti pilih Sodom? Ujung-ujung apes, betul-betul kosong belompong. Keluar dengan pakaian di badan. Saudara masih ingat orang-orang yang tinggalkan Yesus? Gara-gara Tuhan Yesus khotbah terlalu keras. Di Yohanes 6 ayat 60. Lalu mereka tidak tahan dengar khotbah ini. Perhatikan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Iya, aduh khotbah begini pun keras. Tidak mau dikoreksi. Lalu ujung-ujung mundur semua. 66 sama-sama 23. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mereka tinggalkan Yesus tanpa rasa menderita. Kami kan hanya butuh kau nih mujizatmu, bukan khotbahmu. Kira-kira begitu.
Saya ini hanya butuh spektakulernya kamu Yesus. Firman-Mu ogah. Tidak mau saya. Makanya dengan begitu kompak, berbondong-bondong cari mujizat. Ini kan peristiwa backgroundnya, 5 roti 2 ikan ini, seluruh Yohanes 6. Bongkar semua. Karena sudah lihat semua tinggalkan dia, masih sisa yang 12. Tuhan Yesus tanya begini. 6:7. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Luar biasa ya. Ini bukan usir. Tuhan Yesus hanya mau lihat anak-anak saya yang ikut saya selama ini dengan ini newcomer yang bongkar rame-rame ini kira-kira sama tidak? Jadi dia tanya Petrus dan kawan-kawan, kalian tidak pergi juga? Itu bukan usir. Dia hanya tanya, kemana? Kalian bagaimana? Masih mau tetap? Kira-kira kalau saya lebih luas, masih mau tetap? Masih mau dikoreksi? Masih mau dengar ajaran saya? Masih mau komitmen sama saya? Atau mau tinggalkan saya tanpa ada rasa sakit sama sekali? Mau tinggalkan saya tanpa rasa menderita sama sekali? Simon Petrus, ini minus Yudas. Nanti Yudas kan ada sesinya. Tetapi minimal seorang perwakilan yaitu Petrus. Sekalipun dia pernah jatuh. Dia pernah gagal. Dia ulang-ulang diomelin. Bahkan dia dimarahi oleh Tuhan Yesus. Tetapi Petrus bilang, saya tidak mungkin kasih tinggal kau Tuhan. Karena kalau saya seolah-olah Petrus, kalau saya kasih tinggal Tuhan Yesus, kami tambah rusak. Kami tambah hancur. Kami tambah menderita. Tidak mungkin kami tinggalkan. 6:8 sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, hidup yang kekal. Keren. Kenapa orang-orang itu mundur yang tadi? Karena khotbah Yesus. Tapi bagi Petrus, keras tapi kekal. Lihat sudut pandang orang beda ya. Makanya Petrus keren. Tuhan pernah marah, dia bukan marah biasa. Tuhan beluni setan. Ada saat di mana Tuhan puji dia. Petrus, batu karang. Iya toh? Saudara masih ingat ya Matius 16, mulai ayat 15. Yesus sudah menurut orang-orang beta sapa. Lalu ada yang bilang begini. Tuhan Yesus, tapi kalau katamu saya sapa. Perhatikan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Siapa yang mulai jawab nih? 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus puji dia di ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. 18 Tuhan Yesus bilang, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan seterusnya. Penggalian tentang batu karang tentu dalam. Tapi saya tidak bermaksud untuk menggali itu. Hanya semacam ada pujian saat dia omong dengan Petrus. Batu karang. Tapi batu karang ini beberapa ayat ke bawah tidak jadi batu karang lagi. Batu sandungan. Yesus ngomong saya akan ke Yerusalem dan mati. Di ayat 21. Yesus tarik togor Yesus. Sok lebih bijak dari Tuhan. Perhatikan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu batu karang bikin apa? Dua-dua. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tuhan fadok dia. Di ayat 23. Tuhan bilang, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Bukan berkata kepada setan. Omong Petrus. Enyala iblis. Petrus, lu setan. Lu jangan gara-gara tadi baru batu karang jadi subiki lebe-lebe. Engkau suatu batu apa? Batu karang berubah jadi batu sandungan. Tapi itulah Petrus. Tuhan mau bilang be iblis ke apa? Beta tetap
Beson akan tinggalkan. Sama kayak mereka-mereka yang tinggalkan Tuhan tanpa rasa menderita. Saya tidak bisa. Marahmu marah benar. Teguranmu teguran benar. Perkataanmu hidup yang kekal. Terima kasih jemaat Anda yang bertumbuh dengan khotbah-khotbah. Saya tidak bisa bilang saya punya karunia, padahal saya tidak punya karunia, saya tidak bisa. Hanya untuk supaya gereja tambah ramai. Aduh, jangan. Gereja ini tambah ramai kan saya khotbah ulang-ulang. Tuhan Yesus yang tarik, saya tidak ada kontribusi apa-apa. Memang khotbah sampai suara hilang pun, saya tidak akan membesar-besarkan itu. Seolah-olah capekku, teriakku, belajarku, doaku, puasaku, persiapanku lah yang membuat gereja bertumbuh. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali, nol kontribusi. Sampai kapan saya akan ngomong itu. Dan saya akan perkatakan ke diri saya supaya itu menjadi gaya hidup. Karena tipu, kebohongan, keangkuhan yang diulang-ulang lama-lama dianggap kebenaran. Kenapa kebenaran tidak diulang-ulang? Biar supaya menjadi lifestyle. Dia tidak percaya pada khotbah saya. Tapi saya pegang prinsip. Ajar seperti cara Yesus ajar. Kapan rangkul, kotong rangkul. Kapan puji, kotong puji. Tapi kapan togor, kotong togor. Tidak ada Yesus puji terus. Petrus bikin salah juga. Iku batu karang, nih cuma yang gila. Tidak ada. Lu batu sandungan, setan. Memang ini berat ya. Makanya ada yang usul beta bilang, Pak Mel buka gereja di Jawa. Tidak mungkin laku. Di Jawa tuh laku kalau mainannya mujizat penglihatan. Aku melihat dari kamera ini ada pergerakan ekonomi yang akan membongkar bangkir segala belalang-belalang pelahap. Kemiskinan disingkirkan in the name of Jesus. Yang kayak begitu laku di Jawa. Kayak gua mah kagak. Laku dari mana khotbah model begini? Keliling dunia tetap khotbah model begini, mana laku? Hanya orang kayak Petrus saja yang akan berkata, beta suka ini. Tapi seperti yang Yohanes 6 ayat 66, tidak akan suka. Minggat. Tuh kurang buka visi 2024. Visi apa yang buka ini? Visi apa? Saya percaya tahun ini adalah tahun pelipat gandaan multiplikasi yang akan mengangkat kita dari titik terendah sampai ke menengah dan di overlap. Orang paling doyan yang kayak begini nih. Bisa tidak beta buat begitu? Bisa banget. Tapi saya yakin pelayanan saya gak bakalan lama. Karena Tuhan kasih mati beta di tengah jalan. Beta hafal ayat begini saya suka mengulang-ulang. Masa orang begini banyak beta meleset kalau beta terkas. Ada anak muda yang terluka di sini. Pasti ada. Pasti ada. Wajah-wajah saudara ini. Luka semua. Saudara, nangkap ya. Pemain keyboard semua ini jago nih. Musiknya dibikin seram-seram, ya gak? Ya toh? Kunci-kunci gantong. Bahwa beta bilang, sebenarnya saya tidak mau omong tapi saya tidak bisa tahan. Saudara tambah merinding tuh. Tetap fokus, tetap fokus, tetap fokus. Bisa tidak? Kecil. Beta sangat mampu melakukan itu. Tapi beta tidak mau. Saya mau gereja yang bertumbuh rame karena firman. Karena hari Pentakosta, gereja lahir bukan karena tiupan angin keras. Gereja lahir bukan karena lidah-lidah api. Gereja lahir bukan karena bahasa roh. Gereja lahir karena khotbah Simon Petrus. Simon Petrus yang mana? Yang ketika Tuhan tanya, apakah tidak pergi juga? Tidak. Kau tetap dan kau lihat Tuhan pakai kau bikin heboh ini dunia. Saya tidak akan tinggalkan engkau. Oke, deal. Lu pengkhotbah yang akan kasih lahir gereja. Amin. Saya suka keliling dunia aja saya tahu, oh ternyata pasar Kristen di mana-mana tuh mintanya yang kayak tadi-tadi tuh. Terobosan ekonomi. Nah,
Itu benar. Jadi kayak beta yang mengajar kurang diminati. Kurang saudara. Kurang benar, besok tes. Hanya beta sudah bisa kompromi dulu. Pak ada petunjuk apa? Nanti saya khotbah baru dengar saya itu petunjuk semua. Dan pemau itu yang beta tutup mata. Petunjuk apa? Terobosan. Terobosan apa Pak? Tak terobos matamu. Tak terobos matamu itu. Tak copot dengkulmu. Terobos. Dan tanya sampai ada terobosan. Apa sih terobosan? Bahasanya yang bikin keren-keren. Aduh kita tidak begitu. Sama kayak ketong di Kupang sini ada beberapa juga. So, dia hati-hati. Lihat pejabat datang langsung doa. Udah beli apa mak? Puji Tuhan cahaya. Mak ada orang jengkel beta di kantor. Ular sufeo dong. Katanya sana ngomati. Pada semua yang datang tuh dia bikin yang sama. Ular feo semua. Pokoknya ada orang benci Anda ular feo. Dan Anda dapat apa? Cahaya lampu strongking itu. Gitu. Nah beta nih model Karmana, lumayan kelas Karmana sampai yang di hook, saya sudah lewat semua jadi puji Tuhan. Saya tahu. Satu bisa-bisanya penglihatan, beta lihat Bapak di sorga ada pangkok kaki. Lu sini dong. Bisa lihat Bapak di sorga tuh pangkok kaki, lu bikin ketua RT di Fatukoas itu. Pangkok kaki sore-sore minum kopi di gelas yang dapat dari sabun cap tangan itu. Enak saja kau. Langsung kita usut-usut. Kawan, beta rasa lu bohong. Lu benar lihat Bapak di sorga pangkok kaki. Bohong kakak, lu jangan begitu. Benar Pak, beta mengaku bohong. Lu sambarang selalu omong, lu pikir Tuhan Allah lu pun barang bermain kan. Biasa deh Bapak di sorga. Nah Bapak di sorga sedelena Petrus Obajar, Bajajar. Dia lihat semua. Ini kan aneh bin ajaib. Bukan saya percaya, tapi karena faktanya banyak bohong, jadi saya suruh hati-hati. Uji dengan firman, itu alat ukur cuma itu, tidak ada yang lain. Amin. Jadi, kekasih-kekasih Tuhan, penderitaan rohani seperti itu. Nah Anda bisa bayangkan, kalau Petrus rasa kalau tinggalkan Yesus saja dia menderita. Bagaimana kalau Yesus ditinggalkan Bapa? Kalau ada dua orang yang saling mencintai yang pernah hidup di dunia ini. Walaupun cinta mereka sekuat Romeo dan Juliet. Tapi tidak bisa menandingi cintanya Yesus kepada Bapa atau Bapa kepada Yesus. Tidak bisa. Tidak bisa. Dan kita tahu kalau orang saling mencintai itu, hal yang paling menyakitkan, yang paling bikin dia stres, dia drop, dia hancur adalah apa? Kata perpisahan. Pacaran-pacaran sucinta baru nona pun keluarga kok apa, ini cinta bukan tidak cinta. Kalau tidak cinta putus tidak berat. Tapi kalau cinta, berat itu. Kak be cinta kak ma, be pun Teo son suka kak, contohnya begitu. Kak balas, mati mampus dan Teo, son bisa kak. Teo adalah segala-galanya. Kakak bingung, loh kok jadi Teo? Sucinta, pisah, berat. Kadang-kadang tahu berumah tangga emosi meminta cerai apa tak? Itu emosi saja saudara. Pikir-pikir bapak saudara sengsara. Tidak ada, sakit lah. Enak aja minta cerai. Ibadah 1 dan 2 tuh saya cerita tuh Ibu Gembala pernah di pernikahan kami. Ya 5 tahun pertama tuh kan bakalai. Per 2 hari bakalai. Sampai kau tanya. Kenapa kok begini? Sudah bakalai doa, ketemu pikir. Bakalai lagi.
Ada anak satu bakelai, ada anak dua bakelai. Anak ketiga kayaknya kurang. Sampai ibu gembala bilang, besok pikir matang-matang. Wih itu beta mau lihat, ini apa lagi matang-matang. Ubi patatas matang. Besok pikir matang-matang. Beta harus jauh dari Bapak. Dedekan ini ketemu bakelai terus. Serius lah saudara. Waktu itu Om Eston wakil gubernur toh. Jam itu bilang bit mau omong kok karena kok pindah pi kerja di Sabu. Kau tuh son bacere mah, kau tuh jauh sa. Ca. Ina tanah ego. Betul falling in love di Kupang City. Kau kenapa kok mesti terpisah antara Kupang City dengan Sabu Island? Ina ya, kau bote. Cinta bertepuk sebelah pulau. Ma itu minta mau jadi PNS di Sabu dan pasti bisa kalau mam tua serius. Wih, ngana bunuh kita nih. Jangan begitu dong. Bisa lihat tambah kelai terus. Jangan. Babujuk rame, bejo takwa, anak kicik-kicik pakai acting pindah Sabu. Beta yang kokoh di muka pohon, kan kasihan juga. Beribu-ibu janda lewat, sendiri kau pak. Lu tanya lah. Susat minggu lu lihat nih sendiri, lu tanya lah. Itu tidak mudah loh, saudara. Emang enak. Su sayang, su cinta, su jaga. Walaupun potong kurang-kurang, namanya 5 tahun pertama penyesuaian. 2 otak. Dengan kerangka berpikir pola pembentukan yang beda. 1 di keluarga, di Larantuka, 1 di Opura. Kucu hotahe. Jatuh cinta kan? Nah itu pikir, besangka ini marah-marah nih waktu pacaran. Saya nikah juga tetap. Akhirnya kita berubah di situ. Ini beta omong benar. Jangan bilang keluarga gembala Anda sempurna. Tidak. Sempurna apa? Kita semua belajar. Tidak sempurna. Walaupun tidak sempurna, tapi kalau omong pisah, wih, kalau emosi sesaat, iya mah. Nanti lu langgar 1 jam. Duduk makam itu putar-putar mie sampai dingin. Jadi mie itu semua model kayak ban Vespa, tambah naik, makan biar putar mie sedap. Putar. Saat makan. Ya orang hati tersiksa mau makan apa? Sei datang. Tarsusu datang. Semua. Makan jusan enak. Yang pernah putus cinta atau di rumah tangga pernah begitu, tahulah siksa. Nah saudara, siapa yang kedekatannya seperti Yesus dan Bapa? Tidak ada. Yesus bilang aku dan Bapa satu. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Padahal bulannya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Yesus. Kata bersama-sama itu kata Yunani pros. Pros itu sehakikat sederajat melekat. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Tapi ada misteri yang sangat sulit ditembus dan dipahami oleh para penafsir siapapun dalam seluruh narasi Injil. Yaitu perkataan keempat. Bagaimana sehakikat sederajat melekat tapi terpisah. Dalam kealahan Bapa, Anak, Roh Kudus tidak pernah terpisah. 1 kali saja, yaitu di perkataan keempat itu. Dan itu sangat-sangat berat. Kenapa Yesus alami itu? Karena memang penderitaan jasmani tidak cukup. Dia harus menderita jasmani, harus menderita rohani. Kenapa? Karena yang pertama, kita ini yang ditebus oleh Tuhan punya tubuh, punya roh. Jadi tidak bisa hanya menderita tubuh, Yesus harus menderita secara rohani. Yang kedua, konsekuensi dari dosa Adam dan Hawa sebagai wakil kita adalah
terpisah dengan Allah. Tuhan bilang kau makan buah ini kau mati. Mati artinya setelah makan bukan mati jasmani. Diusir keluar. Kejadian 3 ayat 23. Ayat itu berkata, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden dan seterusnya. Ayat 24 bagian awal, ia menghalau manusia itu. Dan Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 mengingatkan apa yang membuat kita terpisah dengan Allah. Mengkonfirmasi apa yang terjadi di Kejadian. Yesaya bilang begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ya. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Betul. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Maka supaya adil, siapa yang menjalankan tugas penebusan itu, dia harus dipisahkan dari Allah. Supaya kita ini bisa dipertemukan dengan Allah. Kalau tidak bisa. Tidak cukup Yesus menderita jasmani. Ini keadilan Allah. Allah bukan hanya punya kasih, Allah punya keadilan. Perhatikan komentar dari Charles Haddon Spurgeon berikut ini. Spurgeon memberikan komentar yang menarik. Perhatikan. Bagaimanapun juga saudara-saudaraku yang terkasih, satu-satunya solusi dari misteri ini adalah Yesus Kristus ditinggalkan oleh Allah karena kita layak untuk ditinggalkan oleh Harusnya Allah. kita yang ditinggalkan oleh Allah. Spurgeon menambahkan. Dia ada di sana, di kayu salib, di kamar kita, dan di tempat kita, Betul. dan sebagai pengganti kita. Dan sebagaimana orang berdosa karena dosanya tidak layak untuk menikmati perkenanan Allah. Yesus menjadi substitute bagi saya dan saudara. Pengganti bagi saya dan saudara. Ya tidak bisa tidak. Yesus harus alami apa yang harusnya kita alami. Dia menjadi substitusi bagi kita. Perhatikan. Spurgeon menambahkan. Demikian pula Yesus Kristus yang berdiri menggantikan orang berdosa dan menanggung apa yang akan membuktikan keadilan Allah. Apa yang membuktikan keadilan Allah. Maka saudara-saudara tidak bisa tidak. Yesus harus alami penderitaan double dimensi itu. Jasmani, rohani. Poin kedua yang kita dapati dari perkataan keempat adalah. Ini adalah anugerah terbesar bagi semua orang berdosa yang mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita tidak akan dipisahkan lagi. Kita justru dipersatukan dan tidak bisa terpisah dengan Allah lagi. Roma pasal 5 ayat 1 mengingatkan kita apa? Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita dipulihkan, kita diperdamaikan dengan Allah. Tidak bisa dipisahkan lagi. Bahkan kita bisa dengan yakin berteriak, siapa yang akan memisahkan kita dari Allah? Tidak bisa lagi. Yesus sudah terpisah ganti kita, maka kita tidak bisa terpisah dengan Allah lagi. Dia terpisah sementara waktu dengan Bapa supaya Anda dan saya tidak akan terpisah dengan Allah selama-lamanya. Satu lagi komentar Spurgeon yang sangat luar biasa. Dia bilang begini. Marilah kita mengingat kembali bahwa dia telah ditinggalkan oleh Allah sehingga Anda dan saya yang percaya kepadanya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Tidak akan pernah. Terus. Karena dia untuk sementara waktu terpisah dari Bapaknya, kita dapat dengan berani berseru siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Iya. Jadi Allah tidak pernah tinggalkan kita lagi. Kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah. Hanya kita ini kan manusia lemah, Bapak Ibu. Walaupun kita orang benar, kadang-kadang kita bisa seperti Elia. Merasa sendiri, stres, sampai doa minta mati. Saya kasih contoh, ini bukan ketua rayon mana, Elia. Elia itu pernah merasa sendiri. Kenapa? Karena lari jauh. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Allah di sini, Allah tidak berubah. Kasihnya sempurna. Cintanya sempurna. Semua sempurna. Allah sudah di sini. Kita harus dekat dengan dia. Kita jalan sampai bandara sana, tambah jauh. Sambil mengomel-mengomel, jalan terus di bawah mata, lebih jauh.
Sambil mengomel-mengomel jalan terus sampai oelet salah. Bawa mata ke atas. Tembus baun. Baru bilang, Tuhan ke jauh, kau yang jalan terlalu jauh. Saudara tahu kenapa kita ibadah begini? Kenapa Anda dan saya melayani? Kenapa kita baca Alkitab? Kenapa kita berdoa? Kenapa kita bantu orang? Kenapa kita taat firman? Bukan supaya Tuhan tambah cinta kita, tidak. Dia sudah cinta kita sempurna. Kita melakukan ini semua supaya kita yang tambah cinta dia. Bukan dia tambah cinta kita. Dia sudah cinta kita dan cinta dia kepada kita tidak akan berkurang. Yang sering adalah Anda dan saya seperti Elia. Lari jauh baru stres sendiri. Kau yang salah. Kau yang lari jauh. Tuhan, ikut beta sampai lu yang kesetengah sampai. Lu yang tidak mau datang gereja. Lu yang tidak mau ikut ibadah. Lu yang tidak pelayanan. Lu yang tahu-tahu bilang, beta kayaknya off. Oh, Yesus pikir Bapak, sudah. Pikirlah, masuk kembali mah bagus. Acting off, nanti rugi. Tuhan tidak akan pergi. Tuhan yang, tidak akan. Percayalah tidak akan. Saudara yang merasa sendiri itu cek keintimanmu dengan Tuhan. Mulai kendor kali. Tuhan tidak pernah kendor dengan Anda dan saya. Anda dan saya yang sering kendor dengan Tuhan. Percaya ini, pegang kuat-kuat ini. Amin Bapak Ibu. Makanya cara saya dan Spurgeon, ya karena dia untuk sementara waktu terpisah dari Bapaknya. Kita dapat dengan berani berseru, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak bisa pisah lagi. Bapa demi kita korbankan Yesus. Untuk apa? Supaya dia bisa ada di pihak kita. Roma 8:31, perhatikan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 2:32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ya. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Amin. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dia pembela kita. Ada yang mau gugat kita, ada yang mau hukum kita. Iya. Tapi yang gugat dan yang mau hukum itu tidak mungkin menang. Karena 33 dan 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ya. Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Silakan. Masih ada kok orang yang masih mau hukum kita. Mau gugat. Tapi tidak akan ngefek. Tidak akan berdampak apa-apa. 34 sama-sama baca, 23. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Apa yang mau kasih pisah kita dari kasih Kristus? 35 saya baca buat saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, ini masalah dari luar. Atau kesesakan, ini dari dalam. Sesak itu dari dalam. Kesesakan, aduh beta kayak ada rasa ada yang sesak di dalam. Mau masalah dari luar, masalah dari dalam. Tidak ada yang bisa pisahkan kita dari Kristus. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Lalu dia tambah lagi. Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. 38. Dia bilang apa di sana? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Maut itu apa? Kematian. Hidup itu apa? Hidup yang kita jalani. Kematian tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dari awal saya sudah bilang, mati adalah pintu gerbang masuk surga. Tapi belum mati kan? Masih hidup. Hidup ini punya banyak pergumulan. Semua pergumulan itu ekonomi. Mungkin ada utang, sakit, masalah-masalah lain tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu yang Haddon Spurgeon maksudkan. Kalau dia sudah terpisah dari Allah untuk kita, maka kita dengan yakin boleh berteriak, aku tidak akan bisa dipisahkan oleh apapun atau siapapun dengan kasih Yesusku. Hidup. Saudara hidup, saya hidup. Semua pergumulan hidup kita dari lahir sampai mati, satu pun tidak akan membuat orang terpisah dari Allah.
Jadi mereka-mereka yang putus cinta bunuh diri, mereka-mereka yang tidak lolos PNS apa segala macam, bunuh diri apa, itu memang tidak percaya Yesus. Kalau percaya Yesus, pencobaan tidak akan melebihi kekuatanmu. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin gila, stres, apalagi kerasukan setan. Hanya gara-gara masalah ekonomi lah, putus cinta lah, bla bla bla, non-cop lah, son lulus dewan lah. Tidak akan. Anak Tuhan sejati ada di sini. Amin. Begitu dong. Kita ini kan warga kerajaan Allah, ya ada menumpang di sini. Ya wajar kita alami itu semua. Wajar. Dan kita beruntung. Untung lain apa? Sekarang mau doa dengan Tuhan, kapan saja, di mana saja, pintu surga terbuka. Kok akses Tuhan Yesus nah? Kapan saja asal doa dalam nama Yesus. Kita punya kesaksian itu kan? Kita anak Allah kan? Kita punya hidup kekal kan? 1 Yohanes 5 mulai 11. Perhatikan ini ayat, dikatakan apa? Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. 12, hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Anak sini bukan anak kandung ini Tuhan Yesus. Ikut belum ada anak, sana ada hidup. Bukan itu. A besar. Barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Dan anak Tuhan sejati, kita tahu kita punya hidup. Kenapa kita tahu? Roh Kudus kasih tahu. Roh Kudus dalam kita itu berseru, aku anak Allah. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Itu Roh Kudus bantu omong. 13, kata tahu di garis bawahi dari ayat ini. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kristen sejati pasti tahu. Tanya mati di mana? Saya yakin. Karena anugerahnya saya masuk surga. Yakin. Di rumah Bapakku banyak. Pasti yakin. Bukan yakin yang dibuat-buat. Yakin karena dorongan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Nah sebegini. Percaya masuk surga. Surga aja kita dapat. Apalagi cuma berdoa. 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Haleluya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Amin. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Roh Kudus yang di dalam bersaksi bersama roh kita anak Allah. Kita pasti masuk surga. Ya, kita warga kerajaan Allah. Tapi Roh Kudus yang sama juga akan menuntun kita. Sehingga doa-doa kita tuh akan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita doa dan tidak sesuai kehendak Allah dan tidak dikabulkan, kita tidak kecewa. Karena kita belajar untuk menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Bukan kehendak Allah yang sesuaikan dengan kehendak kita. Itu teologi yang benar, begitu. Amin, Bapak Ibu terkasih. Jadi anak Tuhan sejati begitu. Beruntung sekali, anugerah sekali. Tapi ada poin terakhir yang tidak bisa tidak harus disampaikan. Kalau poin kedua adalah anugerah besar bagi orang-orang berdosa yang menerima dia. Poin ketiga yang terakhir adalah bencana terbesar bagi orang-orang berdosa yang menolak dia atau tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sengsara berat. Biasanya orang yang tidak terima Yesus itu yang dipakai setan hantam kita. Tapi jangan takut, Allah adil. Dia tahu balas jeripaya kita dan dia juga tahu balas kejahatan mereka. Makanya dalam 2 Tesalonika 1 mulai ayat 5. Perhatikan. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Adilnya penghakiman Allah. Yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Yes. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Itu yang saya omong tadi. Kalau warga kerajaan tidak bisa tidak. Pasti menderita karena kerajaan itu. Ya. Lalu ayatnya yang ke-6 yang bikin kita menderita alat-alat setan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Iya, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Saudara jangan balas, doakan pengampunan. Biar Tuhan yang balas. Kalau Anda dan saya balas, itu sama dengan Anda dan saya mau jadi Tuhan. Jangan coba-coba. Tak usah, nanti Tuhan yang balas, tak usah. Mengampuni, lepaskan. Saudara yang sakit hati dengan orang, hidupmu dikendalikan oleh orang itu. Di pesta makanan begitu enak, hanya pas lihat itu satu. Dan enak semua. Hidupmu dikendalikan oleh dia. Kenapa hanya gara-gara dia? Ini rendang yang korban.
Saudara yang suka benci orang, hidupmu dikendalikan orang itu. Duduk-duduk, tak kuju ingat dia, stres, jengkel, emosi, keringat, pingsan. Ada selalu pemanifestasi. Pokoknya dia ingat itu orang sah. Tak kuju suka koreng sah. Pokoknya dia kalau ingat suka gatal, suka garu-garu. Lihat, ingat musuh langsung alergi. Kan kasihan hidup begitu. Lebih baik sebut dia dalam doa. Tuhan, kawan di kantor, hamba nasihat dia bilang, pas mau pisor kau, dia begitu. Sebut dia pun nama dalam doa. Hamba berdoa buat Mia, Tuhan. Dan dia pun kawan-kawan, Susi Sefas, Maria Puku Batu semua. Didoakan. Amin. Anda kuat. Anak Tuhan begitu ya, tak usah balas. Dan Tuhan sudah janji nah. Percaya janji Allah bukan hanya percaya berkat. Percaya dia akan tok itu orang dong. 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Kita dilegakan. Dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Yesus akan datang tuh dalam api yang bernyala-nyala. Dan buat kita itu suatu yang dahsyat menyenangkan. Buat mereka mengerikan loh. Sangat mengerikan. 8. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Amin. Dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Makanya buat Anda yang di luar sana yang sedang ikuti media ini. Kamera mana nih yang on? Ini. Nah, buat Anda yang di luar sana ya, yang maki-maki Kristen, maki-maki. Aku melihat ada terobosan di sini. Gini. Lu bakalan susah bro. Ya, om, tante, ya. Pihak kami sudah menang. Tapi diselebongkan biasa. Bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Dia. Kalau tidak habis. Ayat 9 baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. No limit. Dijauhkan dari hadirat Tuhan. Dan dari kemuliaan kekuatannya. Kita tidak akan dipisahkan lagi. Diberkatilah Anda yang sudah percaya Yesus Tuhan. Terus menginjil, terus bawa orang lain kepada Kristus. Kita tidak mau menikmati madu Injil sendiri. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.